бывает, я вновь проиграл сам себя, предавая. Find your Asya. Hai semuanya, kenalin nama aku Putri Asya Fani, nomor absen 27. To the world, we are DA. Dian, Ami. Perkenalkan, nama saya God Dharma. Perkenalkan, nama saya Pasap. Saya Adi. Saya Surabes. Saya Putri Chandra Praditya, nomor absen 30. Hai semua, jadi kami hari ini akan melakukan sebuah survei kepada beberapa remaja mengenai penggunaan rokok pada usia dini. Kita akan lanjut. Selamat pagi Kak. Pagi. Bisa minta waktunya sedikit? Ya, jadi kami dari Universitas UDANG. Jadi kami akan melakukan survei mengenai kira-kira kenapa sih jika dilihat kalian ini memakai rokok sebagai perokok pasif pada usia dini. Menurut saya alasan saya merokok karena di samping itu salah pergaulan itu. Ada remaja-remaja kecanduan itu. Intinya pergaulan sih yang menyebabkan anak remaja usia dini itu merokok. Oh, jadi teman kakak ini ya, Ya. pergaulnya ya. Nah, pergaulan bikin tenang. Oh, bikin tenang. Oh ya, makasih ya Kak atas Ya. waktunya. Jadi kita akan melihat beberapa remaja yang lainnya. Permisi Kak, Ya. bisa minta waktunya sebentar? Ya. Nah, jadi kami dari Universitas UDANG mau melakukan beberapa survei. Nah, kira-kira kakak kenapa sih memakai vape? Bilangnya gimana ya? Yang pertama dulu karena pengen nyoba aja. Oh, pengen nyoba aja. Ya, jadinya suka terus biar kelihatan keren juga. Oh, biar keren disukain cewek-cewek gitu ya? Oh ya, jadi terima kasih ya Kak atas waktunya. Jadi dari kita lihat beberapa remaja itu mereka menggunakan rokok itu sebagai coba-coba ataupun karena salah pergaulan. Oke, kita akan mencari beberapa remaja lagi untuk diwawancarai. Nah, jika dilihat itu ada satu remaja, mari kita sampai. Namun semangatnya takkan pernah pudar hingga Tuhan kan berikan jalan. Permisi Kak, Ya, bisa diminta waktu sebentar? bisa. Jadi kita mau bertanya nih, jika dilihat kakak ini kenapa sih memilih bekerja sedangkan remaja-remaja saat ini nih suka merokok, berhura-hura? Kira-kira kenapa nih Kak? Saya gak punya uang untuk biaya sekolah dan ketika bekerja lebih daripada berfoya-foya. Oh ya, lebih mementingkan masa depan gitu ya Kak ya. Baik Kak, terima kasih ya Kak. Ya. Hai semuanya, kembali lagi di podcast saya Ucup Sky. Oke, jadi di sini kita udah kedatangan dua tamu spesial yang cantik-cantik, kakak-kakak mahasiswa dari Universitas UDANG. Nah, kakak-kakak ini adalah seorang penelitian sosial. Jadi kita bakalan tanya-tanya ke kakaknya mengenai penelitian sosial. Di sini udah ada dua kakak-kakak mahasiswa cantik, namanya Kak Dian sama Kak Ami. Ya, oke. Halo, perkenalkan nama kakak Dian dan teman kakak. Perkenalkan nama saya Ami. Oke, jadi kakak-kakak cantik ini saya mau bertanya, ya kan? Tapi sebelum saya mau nanya soal-soal penelitian, saya pengen nanya kabar kalian nih. Gimana kabar kalian? Kuliahnya gimana? Ya, baik. Sebagai peneliti juga kamu baik-baik aja sih ya. Ya, ada kendala selama ini. Oke, nggak usah tegang ya, kita santai di sini karena kita ngobrol-ngobrol seperti biasa gitu. Oke,
kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Nah Kak, mau nanya nih, kalau misalkan kita mau meneliti itu ada beberapa jenis penelitian gitu kan. Jadi pasti di setiap penelitian itu pasti ada jenis-jenisnya. Nah saya mau nanya, apa saja sih jenis-jenis dari penelitian? Nah, jenis penelitian itu sebenarnya ada dua. Yang pertama ada laporan awal dan laporan akhir. Nah ini laporan awal ini merupakan sebuah laporan sementara, maksud saya laporan sementara berisi sebuah laporan yang belum disempurnakan dan hanya berisi sebuah gambaran umum saja. Nah, sedangkan laporan akhir adalah laporan yang lengkap yang sudah disempurnakan dari laporan sebelumnya. Yang kedua ada laporan penelitian formal dan non formal. Nah, laporan penelitian formal ini disusun untuk melaksanakan survei program kerja suatu instansi. Sedangkan laporan penelitian non formal dibagi lagi nih menjadi 5, yaitu pertama, maksud saya 4. Yang pertama ada catatan penelitian pendek, yang kedua ada monografi atau working paper, yang ketiga ada makalah atau artikel, dan yang terakhir ada press release. Oke, jadi itu adalah ciri-ciri dari jenis penelitian sosial ya Kak? Jenis-jenisnya. Oke, bagus sekali. Terus kan kita semua udah tahu nih ya jenis-jenis penelitiannya, kakak-kakaknya juga udah jelasin tadi jenis-jenis penelitiannya itu ada 4 gitu. Oke, kita lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya. Nah Kak, selama kalian meneliti penelitian sosial ini, ada nggak sih hal-hal yang mengesankan untuk kakak-kakak yang kayak membuat kakak-kakak merasa terkesan gitu ketika kakak meneliti suatu penelitian? Ada waktu kami meneliti mengenai remaja di usia dini yang telah menjadi perokok aktif gitu ya. Udah ada cuplikannya, udah dikirim ya, bisa dilihat. Oke Kak, jadi kita udah bisa lihat ya tadi ada cuplikannya yang ngebuat kakak-kakaknya berkesan ketika melakukan penelitian. Oke, lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya yang udah dinanti-nanti nih oleh pemirsa podcast via Ucup Sky. Oke. Kak, apa saja sih sistem-sistem atau jenis-jenis dari penulisan penelitian? Oh, jadi maksud kakak sistem penulisan laporan penelitian gitu Ya, betul sekali, maaf. Untuk itu akan dijelaskan oleh teman saya, Ami. Oke, Kak. Oke, jadi saya jelaskan. Jadi nih Kak, jika ingin menulis laporan penelitian ada 5 jenis. Jadi yang pertama yaitu narasi. Artinya penulisan cerita yang ditulis berbentuk cerita. Dan yang kedua ada deskripsi. Artinya laporan menggambarkan suatu keadaan yang disajikan oleh penulis seolah-olah dapat melihat dan mendengar yang ditulis. Yang ketiga ada eksposisi. Artinya laporan penelitian menunjukkan uraian atau penjelasan mengenai suatu topik, memberikan informasi dan ilmu pengetahuan kepada pembaca. Dan yang keempat ada argumentasi. Artinya laporan penelitian memiliki tujuan membuktikan kebenaran dari suatu pendapat atau kesimpulan berdasarkan fakta. Dan yang terakhir yaitu persuasi. Artinya suatu laporan mempengaruhi pembaca sehingga bersifat mengajak. Oke, jadi itu sistem atau metode dari penulisan laporan penelitian. Oke, makasih ya Kak Ami dan juga Kak Dian udah mau berpartisipasi dalam podcast Ucup Sky. Kami sangat-sangat mengucapkan rasa terima kasih kepada kakak-kakak. Semoga nanti kakak-kakak kuliahnya juga lancar. Ya. Oke, teman-teman dari podcast Ucup Sky, jadi segitu dulu ya podcast kami hari ini. Dan Kak Dian sama Kak Ami, terima kasih untuk informasinya yang udah dikasih ke kita. Jadi podcast Ucup Sky saya tutup sampai di sini. Oke, kita ketemu lagi nanti. Bye bye.